Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur dan memuji Tuhan bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 20 Maret di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan, sungguh baiknya Tuhan, dan sangat baiknya Tuhan dalam hidup kami. Engkau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Secara khusus saya akan baca ayat 24 dan ayat 25, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, mendorong kita, supaya kita membangun fondasi kehidupan yang kuat. Saya percaya hanya fondasi kehidupan yang kuatlah yang membuat kita tahan banting. Saya percaya kalau kita memiliki fondasi kehidupan yang kuat, itu yang membuat kita tetap tegar, kokoh di masa yang sukar sesukar-sukar apapun, di masa yang sulit sesulit-sulit apapun. Saya percaya ketika kita memiliki fondasi kehidupan yang kuat, itu yang membuat kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dan tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup ini. Makanya firman Allah berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Kenapa dia disebut sebagai orang bijaksana? Karena mendirikan rumahnya di atas batu, mendirikan rumah di atas fondasi yang kuat. Kalau rumah dibangun di atas fondasi yang kuat, akibatnya apa? Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Karena fondasi yang kuat, maka rumah itu juga kuat. Itulah suatu gambaran kehidupan kekristenan kita, bahwa ketika kita punya fondasi yang kuat, kita membangun fondasi yang kuat, maka itu yang membuat kita tahan banting, itu yang membuat kita teguh, itu yang membuat kita kokoh dalam menghadapi berbagai lika-liku kehidupan, dalam menghadapi berbagai pahit getirnya kehidupan. Kita tetap kuat, tidak roboh, karena punya fondasi kehidupan yang kuat. Lalu pertanyaannya hari ini adalah, bagaimana supaya kita membangun fondasi kehidupan yang kuat itu? Bagaimana kita membangun fondasi yang kokoh, yang tidak mudah rubuh dilanda oleh angin, badai, topan apapun juga? Setidaknya ada dua cara yang diajarkan oleh firman Allah di hari ini. Yang pertama ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku. Setiap orang, siapa saja yang mendengar perkataanku ini. Itu berarti bahwa hal yang pertama supaya kita membangun fondasi kehidupan yang kuat, maka yang pertama kita harus senang mendengar firman. Kita harus senang mendengar perkataan Kristus. Kita harus senang mendengar firman kebenaran itu. Karena itu yang menolong saudara dan saya dalam membangun fondasi kehidupan yang kuat, yang kokoh itu. Untuk apa kita mendengarkan firman?
supaya kita memahami firman itu dengan baik dan benar, secara dalam dan secara komprehensif, secara menyeluruh. Maka itu yang membuat saudara dan saya membangun fondasi kehidupan yang kuat. Jadi itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar supaya kita senang mendengarkan firman. Kita senang belajar firman, kita senang menyelidiki firman, kita senang membaca firman, karena itulah yang akan menolong saudara dan saya memahami firman itu dengan baik, memahami kebenaran itu dengan baik, dan itu menolong saudara dan saya dalam membangun fondasi kehidupan yang kuat di mata Tuhan. Itu berarti mari kita belajar berkomitmen sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa saya harus sering mendengar firman. Saya harus sering mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang firman. Saya harus sering mendengarkan khotbah tentang firman. Saya harus sering mendengar renungan-renungan firman. Karena itulah yang menolong saya untuk membangun fondasi yang kuat di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya kita membangun fondasi kehidupan yang kuat di mata Tuhan. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Itu berarti bahwa yang kedua, supaya kita bangun fondasi kehidupan yang kuat, tidak hanya sampai kepada mendengar firman. Tetapi yang kedua adalah kita harus mau melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus mau menghidupi firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu yang membuat kita membangun fondasi yang kuat dalam kehidupan ini. Dalam ayat 26 dijelaskan mengenai orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Ia digambarkan seperti apa? Ayat 26, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kenapa disebut orang bodoh? Karena mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau membangun rumah di atas pasir, akibatnya apa? Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kenapa rumah itu roboh dan hebat kerusakannya? Karena fondasinya tidak kuat. Kenapa fondasinya tidak kuat? Karena tidak melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar yang kedua. Supaya kita membangun fondasi kehidupan yang kuat, kita harus melakukan apa yang kita dengar. Kita harus melakukan apa yang kita baca. Kita harus menerapkan apa yang kita pelajari. Itu artinya bahwa kita menjadi pelaku firman. Ketika saudara dan saya menjadi pelaku firman, maka kita membangun rumah di atas batu. Dan kalau kita bangun rumah di atas batu, itu yang membuat rumah itu kuat, kokoh. Dan itu yang membuat sehingga tahan banting menghadapi angin, hujan, badai, model apapun juga. Jadi supaya kita bangun fondasi kehidupan yang kedua, mari kita menghidupi firman. Mari kita melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar untuk mengkhotbahkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita khotbahkan. Mari kita belajar untuk mengajarkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita ajarkan. Maka kita sedang membangun fondasi kehidupan yang kuat, yang tahan banting menghadapi berbagai pergumulan ataupun persoalan dalam kehidupan kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar. Firman apa yang belum saya lakukan? Firman apa yang selama ini saya tidak hidupi dalam kehidupan sehari-hari? Kita mulai belajar berketetapan, bertekad untuk mau melakukan firman dalam kehidupan kita. Seperti Esra yang punya tekad untuk meneliti firman, menyelidiki firman, dan melakukan firman. Itu juga harus menjadi tekad kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena dengan melakukan firman itulah yang membentuk hidup kita, membentuk karakter kita, sehingga kita membangun fondasi kehidupan yang kuat di mata Tuhan. Dan itu yang membuat kita tidak mudah putus asa,
tidak mudah kecewa, dan tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup karena kita membangun fondasi kehidupan yang kuat. Dua hal dalam membangun fondasi kehidupan yang kuat di mata Tuhan. Mari kita senang mendengarkan firman. Dan yang kedua, mari kita melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami dalam membangun fondasi kehidupan yang kuat. Tuhan, kami rindu membangun fondasi kehidupan yang kuat, yang tahan banting, yang tahan badai, tahan hujan, tahan angin, topan apapun juga. Kami tetap tegar di masa-masa yang sukar sesukar-sukar apapun, masa yang sulit sesulit-sulit apapun. Kami kuat karena kami membangun fondasi kehidupan yang kuat. Karena itu supaya kami bangun fondasi kehidupan yang kuat, tolonglah kami supaya kami senang mendengarkan firman. Tolonglah kami supaya kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami membangun fondasi kehidupan yang kuat di mata Tuhan. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan yang baik, berkat jasmani. Tuhan tolong dan Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu dalam pergumulan dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan iman mereka dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka yang sakit, sehingga boleh mengalami kesembuhan. Segala puji syukur dinaikkan kepadamu. Seluruh hidup kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.